Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naziro Faekotul Herlia dengan NIM 210210102060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian hybrid common emitter. Langkah awal dalam membuat rangkaian ini yaitu dengan membuka aplikasi multisim terlebih dahulu. Baik, di sini saya sudah memiliki beberapa komponen yang diperlukan dalam membuat rangkaian common emitter ini. Yang pertama di sini ada generator, kemudian juga ada ground, kemudian ada resistor. Untuk resistor pertama nilainya 27 k ohm, kemudian resistor yang kedua 4,7 k ohm, kemudian ada resistor ya RC atau dengan nilai 2,2 k ohm. Kemudian ada resistor yang keempat yaitu RE dengan nilai 1 k ohm. Kemudian yaitu ada resistor kelima dengan nilai 270 ohm. Selain itu, di sini juga terdapat 3 cap elektrolit. Yang pertama dengan nilai 10 μF, yang kedua dengan nilai 47 μF, dan yang ketiga dengan nilai 47 μF juga. Kemudian juga ada VCC dengan nilai tegangannya yaitu 12 volt. Selanjutnya di sini ada osiloskop untuk menampilkan hasil gelombang rangkaian nantinya. Dan ada generator. Selain itu yang tidak kalah penting yaitu juga ada transistor. Transistor yang digunakan yaitu dengan tipe Q1 2N3904. Langsung saja kita membuat rangkaian common emitter ini dengan menghubungkan masing-masing komponennya. Nah, setelah rangkaian hybrid common emitter ini sudah jadi, kita bisa melihat hasil gelombang yang dihasilkan melalui osiloskop ini. Kita akan mencoba mulai awal lagi, kita run. Nah, di sini kita bisa melihat gelombang yang dihasilkan. Berdasarkan rangkaian ini dapat diketahui bahwa rangkaian
rangkaian hybrid common emitter ini merupakan hubungan transistor yang paling sering digunakan, terutama pada penguat yang membutuhkan penguatan tegangan dan arus secara bersamaan. Hal ini dikarenakan hubungan transistor dengan common emitter menghasilkan penguatan tegangan dan arus antara sinyal input dan sinyal output. Kemudian common emitter ini adalah hubungan transistor yang mana kaki emitter transistor digroundkan. Dan pada hubungan common emitter ini, sinyal input dimasukkan ke basis dan sinyal outputnya diperoleh dari kaki kolektor. Nah, pada gambar ini menunjukkan bahwa penguat sinyal output lebih besar dari sinyal output dan berbalik fasa. Nah, dari rangkaian common emitter ini memiliki beberapa sifat yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu sifatnya impedansi input rendah. Kemudian sifat yang kedua yaitu impedansi output tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu penguatan tegangan besar. Yang keempat yaitu penguatan daya besar. Dan yang kelima yaitu output mengalami perubahan fasa 180 derajat terhadap input. Rangkaian ini sendiri menggunakan voltage divider biasing atau biasa disebut sebagai pembiasan menggunakan pembagi tegangan. Jenis pengaturan pemberian bias ini menggunakan dua resistor sebagai jaringan pembagi tegangan di seluruh catu dengan titik pusatnya memasok tegangan bias base yang diperlukan ke transistor. Pembagi tegangan sebagai pembiasan ini umumnya digunakan dalam desain rangkaian penguat transistor bipolar. Nah, dalam hal ini terdapat tiga macam konfigurasi rangkaian dasar transistor. Yang pertama yaitu common emitter, yang kedua common collector, dan yang ketiga yaitu common base. Yang pertama yaitu common emitter adalah kaki transistor yang digunakan untuk memakai bersama kaki emitter untuk input dan output. Sedangkan yang kedua yaitu common collector atau bisa disebut sebagai emitter follower, yaitu memakai bersama kaki kolektor untuk input dan juga output. Kemudian yang ketiga yaitu common base adalah memakai bersama kaki base untuk input dan output. Di dalam rangkaian common emitter amplifier ini terdapat kapasitor 1 dan kapasitor 2. Nah, fungsi kapasitor dalam rangkaian ini yaitu berfungsi sebagai kapasitor kopling. Gunanya untuk memisahkan sinyal AC dari tegangan biasing DC. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa kondisi bias yang diatur agar sesuai sirkuit beroperasi dengan benar dan tidak terpengaruh oleh tahapan penguatan tambahan. Nah, dalam hal ini, tujuan dari setiap penguatan sinyal kecil adalah untuk memperkuat semua sinyal input dengan jumlah distorsi minimum yang mungkin terjadi pada sinyal output. Dengan kata lain, sinyal output harus merupakan reproduksi yang tepat dari sinyal input, tetapi hanya lebih besar amplitudenya atau diperkuat. Kemudian, untuk mendapatkan distorsi rendah ketika digunakan sebagai amplifier, titik diam operasi perlu dipilih dengan benar. Hal ini sebenarnya titik operasi DC dari penguat dan posisinya dapat ditetapkan pada titik manapun di sepanjang garis oleh pengaturan pembiasan yang sesuai.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai rangkaian hybrid common emitter. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.